Terima kasih atas kehadirannya. Kami dari 12 MIPA 5 akan mempersembahkan drama kabaret dengan judul Blood and the Last Dance. Di sini saya akan memperkenalkan para pemeran. Yang pertama ada Ahmad Tohari yang berperan sebagai Thomas, ada Faranisa Tafiana berperan sebagai Inka, Muhammad Afiq Kamal sebagai Dayat, Agung sebagai Devan, dan Muhammad Adai Robi sebagai Matius, serta beberapa pemeran lain yang akan menjadi pasukan Kenil. Dan saya sendiri, Shalom Aidilena Kristianti sebagai narator. Terima kasih, selamat menonton. Uap embun membasahi dedaunan. Terdengar alunan piano dari radio, mengiringi sepasang insan yang telah disatukan oleh sebuah janji suci. Berdansa dan menikmati hari-hari mereka dengan bahagia, dengan saling mencintai. Sebuah surga yang tak abadi, namun sangat indah. Apakah kita bisa menikmati waktu seperti ini selamanya? Ujar sang istri yang bernama Inka, yang merupakan seorang bidan. Akan melakukan apapun demi melewatkan hal itu, apapun itu. Ujar sang suami yang bernama Thomas. Ia adalah seorang prajurit yang masih tersisa di Batalion 141. Sambil berdansa, Inka berkata, Apakah kau mau secangkir kopi wahai suamiku? Biarkan aku menikmatinya sampai menit terakhir dari musik ini. Kau sungguh manis wahai prajurit kecilku. namun suara uap dari teko yang berisi air mendidih membuat dansa mereka harus berakhir. Dengar suamiku, dengar suara-suara itu, dia memanggilku. Baiklah, kalau begitu buatkan aku sarapan dan secangkir kopi yang penuh dengan cinta. Kamu ini bisa saja. Thomas pun duduk di kursi teras sambil menunggu sarapan dan kopinya. Tak lama kemudian, Inka datang sembari membawa roti dan kopi. Mari kita makan bersama. Kamu harus pergi menemui Ibu Eli yang mau melahirkan bukan? Harapan dulu sebelum pergi ya sayang. Baiklah suamiku. Mereka menikmati sarapan bersama sambil menikmati sejuknya aroma pagi. Suamiku, aku mau bertanya, apakah kau akan terus melakukan perjuangan ini? Aku akan terus melanjutkan perjuangan ini demi kemerdekaan bangsa ini, demi masa depan kita berdua. Aku selalu mengkhawatirkanmu sepanjang waktu, wahai suamiku. Tenang saja, aku berjanji akan selalu pulang ke rumah. Aku menyayangimu. Aku takut terjadi sesuatu denganmu. Mengingat peristiwa yang membuat hampir semua anggota Batalion 141 terbunuh itu, aku sangat takut. Aku tidak terlalu mengkhawatirkanmu, istriku. Aku berjanji akan selalu pulang ke rumah. Aku bukan janjimu itu. Sekarang, aku pamit. Aku harus segera pergi ke rumah ibu kami. Ingat, nanti kita akan makan malam nanti malam ini. Aku sudah memesan makanan yang sangat enak. Baiklah, aku akan sangat menantikannya. Hati-hati di jalan, ya sayang. Inka pun segera pergi bergegas ke rumah Ibu Eli. Tak lama kemudian, datanglah para anggota Batalion 141 ke rumah Thomas yang berjumlah 3 orang yang bernama Dayat, Martius, dan Devan. Mereka adalah teman-teman seperjuangan Thomas dari awal dibentuknya Batalion 141. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Thomas, bagaimana kabarmu? Segar sekali nampaknya kau sejak beristri. Nah, bertemu dia sejak ada rumah sakit. Bisa aja kali ya. Apa mau aku ambilkan minum? Sudahlah, tidak usah. Mari, kita langsung duduk saja. Thomas, sebenarnya kami datang ke sini ingin bicara sesuatu denganmu. Baiklah, ayo kita langsung saja ke topik itu. Ini tentang masa depan kita, masa depan batalion 141. Bagaimana kalau kita dari pasukan ini? Pasukan yang awalnya berjumlah 95 orang, ini hanya bersisa 4 orang. Belanda juga sudah semakin mendekat. Kudengar, mereka sudah mulai menguasai Lumajang. Lawan kita sebenarnya bukan cuma Belanda, para tentara kecil. Mereka adalah para pengkhianat bangsa. Anjing dan itu memang lebih mengesahkan dari pasukan kami itu sendiri. Mereka tahu seperti pegunungan, hutan, dan medan pertempuran ini. Menurutku, kita hanya mempunyai 2 opsi. Bergabung dengan batalion lain, atau tetap bertahan di sini. Kalau kita bergabung ke batalion lain, siapa yang akan menjaga wilayah ini? Senjata, peluru, semua yang kita punya sangat sedikit. Tersisa hanya 4 senapan dan beberapa magasin saja. Mungkin kita juga bisa meminta bantuan ke markas pusat untuk mengirim pasukan senjata. Baiklah, kita akan meminta bantuan dan pasokan senjata. Sementara ini, kita akan bertahan selama kita melindungi orang-orang di sini. Bagaimana strategi itu dilakukan dengan mesin Thomas? Mungkin hal yang bisa kita lakukan hanyalah mati mereka. Menunggu waktu agar para warga bisa melarikan diri. Tidak, itu sama saja dengan misi bunuh diri. Jika bantuan segera tiba, itu tidak akan terjadi. Mungkin itu saja yang ingin kami bicarakan. Aku akan mengirim surat ke markas pusat agar mereka segera mengirim bantuan. Kami pamit Thomas, jaga dirimu dan istrimu. Baiklah, kalau ada sesuatu langsung beritahu aku. Setelah Gayat, Martius, dan Devan pergi, Thomas pun terlelap, tidur di teras sambil menunggu istrinya pulang. Sinar dari sang surya pun mulai redup, dan para bintang mulai memunculkan dirinya. Inka pulang dengan membawa makanan yang ia janjikan kepada suaminya. Sayang, aku pulang. Lihat, aku pulang. Dan aku membawa sesuatu yang aku janjikan padamu. Makanan apa yang kamu bawa itu, sayangku? Aku membawa onde-onde dan kue putu. Kamu tahu saja apa yang aku suka. Aku juga ingin membuat nasi goreng untuk anak-anak. Aku akan sangat menantikannya. Setiap makananmu pasti akan sangat lezat. Kamu ini bisa saja. Aroma makanan tercium sangat harum. Suara penggorengan terdengar dari dalam rumah sepasang suami istri itu. Nasi goreng yang sudah berwarna kecoklatan pun dihidangkan di atas meja makan. Suara dari sendok dan piring serta canda tawa dari sepasang suami istri itu menjadikannya sebuah melodi yang indah. Melodi yang ingin dirasakan dan didengarkan oleh semua orang. Tadi, Gayat, Devan, dan Martius datang ke sini. Mereka membicarakan tentang apa yang akan dilakukan batalion 141 selanjutnya. Kalian merencanakan sesuatu. Kalian tidak akan melakukan hal seperti dulu lagi kan? Aku tidak mau menjadi seorang janda seperti wanita-wanita lain di desa ini. Aku tidak mau kamu meninggalkanku seorang diri di sini. Batalion 141 tidak akan melakukan hal tidak lagi. Dan tahu kenapa? Karena kaptennya sudah mempunyai seorang yang sangat dia cintai dan tidak mau ia tinggal. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Kami akan meminta bantuan dan bertahan selama kami bisa. Aku sedikit lagi mendengarkan. Jika semua ini berakhir, kita akan pergi ke Batavia dan memulai hidup baru di sana. Aku akan mengangkatnya sebagai seorang pedagang, mempunyai 2 anak, dan kita akan hidup bahagia di sana. Tolong wujudkan semua impian itu, suami.
Di tengah malam itu terdengar suara langkah kaki yang ternyata adalah suara dari langkah kaki Dayat, Martius, dan Devan yang berlari menuju rumah Thomas. Thomas, ada apa ini? Belanda Thomas, Belanda. Ada pasukan Gentil. Mereka sedang menuju ke sini. Kalau begitu, kita siapkan semua senjata dan perlengkapan. Kita tahan mereka. Lalu, bagaimana dengan warga di sini? Inka, bisakah kamu menyuruh semua warga di sini pergi bersembunyi di hutan? Baiklah, lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu akan kembali? Kemana aku harus mencarimu? Kamu tidak perlu mencariku. Aku akan selalu pulang menemuimu. Percayalah. Aku mempercayai janjimu itu. Pergilah prajuritku, tepatilah janjimu padaku. Aku pergi, dan aku akan menepati janji itu. Thomas pun berjalan kembali ke arah pasukan batalion 141 yang hanya beranggotakan 4 orang. Batalion 141, kita punya misi malam ini. Kita akan menahan para Gentil selama yang kita bisa agar para warga bisa melarikan diri. Kita akan menahan mereka dengan semua kekuatan yang kita punya. Mari kita bantai para bajingan itu. Batalion 141. Setelah mereka bersiap dan mengambil perlengkapan, pasukan batalion 141 langkah menuju pertempuran dengan berani. Para pasukan batalion 141 telah sampai di lokasi di mana mereka akan menghadang para pasukan Gentil. Dengan perlengkapan seadanya, mereka siap bertempur habis-habisan. Suara langkah kaki terdengar di antara sebagian jenjang pertempuran. Aku mencium aroma busuk dari babi yang sedang bersembunyi. Habisi mereka! Kirim kembali para babi-babi itu ke ciptanya! Mereka! Martius, tahan! Martius yang mencoba menembak Kapten John tertembak di bagian perutnya. Darah mengalir deras membasahi bajunya, serta rasa sakit yang luar biasa harus ia rasakan. Dewa, obati Martius! Siap, Kapten! Para pasukan Gentil yang menang dalam jumlah dan peralatan menyudutkan pasukan batalion 141 dengan granat-granat yang mereka lemparkan. Jadi para babak itu dengan granat. Tembaki dia! Jangan biarkan melawan! Thomas yang sedang
bersurau. Mereka telah kehabisan amunisi dan sekarang yang mereka punya hanyalah pisau dan keberanian. Kapten John yang menyadari bahwa mereka sudah terdesak mengarahkan pasukannya untuk segera mengeksekusi mereka. Dan tembak mereka. Para babi-babi itu sepertinya sudah menyerang. Merdeka! Matius dan Devan pun akhirnya tewas di tangan pasukan Romawi. Kedua rumahnya tergerak jatuh ke permukaan tanah, bersimbah darah di bawah abunya saudara. Kondisi desa sudah sangat sepi dan para warga sudah bersembunyi. Inka yang melihat Dayak membawa Thomas langsung berlari ke arah Dayak. Thomas, Thomas, Inka, cepat obati Thomas. Ia terluka parah. Cepat. Lihatlah, aku sudah berbagi janji agar selalu pulang yang malam. Aku tidak akan meninggalkanmu. Air mata mengalir deras dari mata Inka melihat suami yang ia cintai tertembak dan terluka parah. Jangan tinggalkan aku mohon, jangan tinggalkan aku. Thomas mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan istri yang ia cintai. Dayak hanya bisa diam membeku melihat teman seperjuangannya meninggal di depan matanya. Inka, aku akan pergi ke markas pasukan kami. Aku akan membalaskan dendam Thomas, Matius, dan Devan. Kamu bisa pergi dari desa ini. bawa aku ke sana. Aku akan pergi bersamamu membalaskan dendam Thomas. Aku tidak bisa melakukan itu. Thomas ingin tetap melakukan itu. Mungkin ini adalah musuhmu Dewi. Yang aku miliki adalah Thomas. Dan sekarang aku tidak memiliki apa-apa lagi. Baiklah, jika aku mati, marilah ke hutan dan pergilah ke daerah Asiria. Di sana letaknya Raja Susa. Kedatangan semua yang terjadi di sana. Inka yang sudah tidak meneteskan air mata lagi dengan berani mengambil langkah pergi menuju markas pasukan Dayak. Hanya bermodalkan tekad, mereka pergi. Dayak sangat sadar bahwa ini merupakan misi bunuh diri dan akan menjadi misi terakhir. Setelah mereka berjalan kaki sejauh 2 kilometer melewati hutan, akhirnya mereka sampai di tempat markas pasukan
di balik semak-semak sambil memperhatikan markas pasukan Kenil. Salah satu pasukan Kenil mendekat ke arah Dayat. Ketika pasukan itu berada tepat di depannya, ia langsung membunuhnya dengan pisau. Dayat pun memberi aba-aba kepada Inka agar segera berlari ke arahnya. Namun, sayangnya salah satu prajurit Kenil melihat Inka yang sedang berlari dan langsung berteriak, Padaku! Siapkan senjata kalian, kita akan berburu lagi. Dayat dan Inka yang sudah ketahuan oleh pasukan Kenil langsung menembakkan senapan mereka. Baku tembak terjadi antara mereka dan pasukan Kenil. Ayo maju! Mereka hanyalah tikus-tikus kecil. Ketika pasukan Kenil maju, Dayat pun bergerak maju dan berhasil menembak dua prajurit Kenil. Namun, ia tidak sadar bahwa ada Kapten John dan dua prajurit Kenil berada tepat di belakangnya. Ketika ia menoleh ke belakang, Dayat langsung ditembak oleh Kapten John. Kini hanya tersisa Inka. Namun, Inka baru sadar bahwa senapan yang ia miliki sudah tidak tersisa peluru di dalamnya. Sepertinya kita memiliki satu buruan lagi yang bisa kita nikmati. Ketika Kapten John akan menangkap Inka, Dayat yang masih memiliki sedikit tenaga bangun dan mengokang pistolnya. Dalam keadaan di ambang batas, ia membidik Kapten John. Dayat yang tidak kuat menahan rasa sakitnya, ia memasukkan pistol ke dalam mulutnya dan menarik pelantuk pistol itu. Inka gemetar setelah melihat kematian Dayat. Ia kemudian duduk dan terdiam. Kesadarannya mulai kabur. Ia melihat sesosok laki-laki berbaju putih mendekat ke arahnya. Apakah itu kamu? Kita bertemu lagi, cinta. Ayo kita berdansa seperti yang biasa kita lakukan. Mereka berdansa untuk yang terakhir kalinya. Inka tersenyum bahagia dapat melihat sosok sang suami yang ia cintai, walaupun ia tahu bahwa suaminya telah tiada. Ingat, aku ingin mengucapkan sebuah terbesar. Jangan ucapkan itu. Kita akan selalu bersama. Jangan buru-buru menyusupku. Aku akan bersama menanti bersama. Kita akan selalu bersama, bukan? Kamu akan memiliki keluarga yang bahagia, memiliki anak dan cucu muda. Bersama, bukan? Aku minta maaf. Aku harus segera pergi. Tolong jangan tinggalkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku. Maafkan aku, Inka. Aku harus segera pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Thomas, kamu pembohong. Aku membencimu. Kamu meninggalkanku. Kamu pembohong. Thomas pergi menuju keabadian, meninggalkan Inka seorang diri. Inka menguatkan hatinya, menerima kenyataan bahwa Thomas telah tiada. Dengan keberanian yang masih membara dalam hatinya, ia mencoba mengambil langkah, mengambil senapan milik Dayat dan pergi menuju daerah Pasirian untuk melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh suaminya